Baik pemirsa, lalu bagaimana jaminan korupsi bisa dikikis habis dengan adanya Densus Tipikor ini, Bang Judiman? Ya, ini sekaligus menjawab pertanyaan dari masyarakat di Batubara, Asahan, Dairi, Simalungun, Siantar. Ya, korupsi tidak akan pernah bisa habis atau diminimais tanpa melibatkan lembaga-lembaga yang sifatnya permanen. Oleh karena itu, Densus Tipikor ini mau tidak mau dan tanpa syarat sudah harus dibentuk. Harus dibentuk. Tidak mungkin KPK bisa menyelesaikan ya perkara atau pemberantasan korupsi secara mantap tanpa ya bukan dibantu, tanpa saling mendukung antara ketiga lembaga penegak hukum ini. Saya kira itu aja. Itu. Oleh karena itu. Jadi pasti akan terbentuk di akhir 2017. Ya, karena begini, Saudara Kapolri sudah mengatakan dengan pengajuan anggaran 2,6 triliun, maka sarana prasarana mereka sudah siapkan dan insya Allah tahun depan ini sudah bisa beroperasi atau dijalankan. Oke, baik. Terima kasih Bang Judiman. Pak Barita, silakan. Ya, pesannya adalah dalam rangka pemberantasan korupsi kita harus memberikan dukungan penuh pada kelembagaan penegak hukum. Hanya dalam rangka pembentukan Densus Tipikor itu kami melihat harus disesuaikan dengan ketentuan undang-undang yang ada agar jangan menimbulkan persoalan kelembagaan, kewenangan dan hukum. Sebab kita juga menginginkan penegakan hukum yang tertib dan berkeadilan sehingga semua institusi penegak hukum ini dapat memperkuat kewenangannya, mendukung prinsip negara hukum dan tentunya mendukung pemerintahan Jokowi JK yang pemberantasan. Baik, Pak Rikwanto silakan. Ya. Tidak ada yang perlu takutkan dengan pembentukan Densus ini. Karena kita punya 3 fungsi, ya, pencegahan, penindakan, dan pasca penindakan. Jadi bukan hanya hit and run, tapi hit and fix. Artinya setelah ditindak, kita tahu ada masalah apa, kita perbaiki di situ. Ya kita dukung untuk Densus Tipikor ini, dan kita harapkan masyarakat yang beruntung nanti, karena tidak adanya korupsi lagi di sekitar kita. Oke, Bang Irman, silakan terakhir. Ya, semua memang kita berharap semua proses bernegara ini membuat bermanfaat buat kita ya. Tapi yang tadi disebut Bang Junimar tadi sebenarnya kan sudah ada Satgasus, Saber Pungli. Semua itu adalah wujud bagaimana sinergi seluruh penegak hukum guna bersama-sama melakukan pemberantasan korupsi. Cuman kita khawatirnya saja, khawatir belum tentu benar Pak Rikwanto kan, kira begitu. Kita khawatir saja bahwa kalau misalnya dalam satu kewenangan irisannya sempurna itu lembaga, maka ini bisa yang menjadi korban kita ini semua nanti. Kan Pak JK tadi udah sangat sadar ini potensinya bisa membuat pemerintahan ini tidak bisa berjalan nih kalau seperti ini. Nah mungkin ke depan perlu diredesain kembali memang. Tapi tidak berarti begini juga. Memang desain politiknya KPK itu dulu sifatnya sementara. Tapi tidak berarti sementara itu menjadi abadi. Ya, bisa juga kemudian kita berpikir, udah KPK aja yang terus ini. Kayaknya ini lembaga kita revitalisasi saja untuk kemudian ini yang kita fokuskan. Kejaksaan, kepolisian khusus di tindak pidana lain saja. KPK khusus di korupsi saja. Nah, atau bisa dibagi lagi misalnya, kalaupun mungkin ada tim Densus, misalnya seandainya, Densus ini khusus untuk polisi, jaksa, hakim aja. Kita lihat nanti bagaimana nasib dari perjalanan Densus Tipikor ini. Terima kasih banyak narasumber dan pemirsa, itu dia Opini 2 Sisi pada malam hari ini. Mati 1, tumbuh 1000, tertangkap 4, muncul lagi berlipat-lipat. Seperti itulah eksistensi wabah penyakit korupsi. Bersinergilah memerangi korupsi tanpa saling menegasi antar institusi. Gaya dan cara boleh saja tidak sama, tapi membasmi korupsi harus seirama. Tunjukkan dengan kerja jempolan, bukan sekedar asal-asalan, apalagi bualan. Karena bibit korupsi harus dibasmi tanpa kompromi. Selamat malam, sampai jumpa.
Metro TV, knowledge to elevate.